Ma'asyiral muslimin, ketika kita membicarakan masalah diterima dan tidaknya amal, maka izinkan saya menyampaikan sebagai mukadimah pada pagi hari ini. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa ibadah seseorang ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tandanya. Jadi kalau saya, Bapak, Ibu yang ada di belakang ingin mengukur apakah ibadah puasa saya diterima apa enggak? Puasa kita, sholat kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, kemudian sedekah kita, terutama sholat kita dan puasa kita diterima apa enggak? Itu ada tandanya. Dan wallahi, nanti ketika kita pulang dari sini, jangan pernah kita memakai tanda ini untuk mengukur orang lain. Ini menurut khutbah Idul Fitri tadi sepertinya ibadah dia tidak diterima. Bukan itu yang kita maksud. Kita ingin ibadah ini sebagai introspeksi bagi kita, diterima apa enggak kira-kira ibadah kita. Apa kata Al-Imam Al-Hambali rahimahullahu ta'ala? Bahwa ketika ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan jazaul hasanati al-hasanatu ba'dah. Tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah, tanda kalau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mempermudahkan orang tersebut untuk melakukan ibadah pada hari-hari selanjutnya. Kalau kita ingin mengukur ibadah saya diterima apa enggak, selama bulan puasa saya diterima apa enggak, sholat saya diterima apa enggak, maka ukurannya bukan di hari Ramadan, Bapak Ibu. Ramadan itu bulan ketaatan. Ramadan itu siang harinya semua warung-warung makan di tempat kita ditutup karena mengikuti aturan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ketaatan. Kita tidak heran kalau kemudian ada orang nggak pernah ke masjid, kok kemudian masuk satu Ramadan pakai peci, pakai koko kemudian ke masjid. Kita tidak heran. Ramadan itu jangankan orang, TV saja itu bisa jadi taat bulan Ramadan itu. TV itu loh tidak pernah taat, tiap hari buka aurat. Kok bulan Ramadan isinya full ceramah itu. Jadi jangankan manusia, TV saja bisa jadi taat di bulan Ramadan. Ukurannya apa? Ibadah saya dan ibadah Bapak dan Ibu diterima itu. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala? Jangan lihat ketika Ramadannya. Lihat nanti ketika sudah Ramadan lewat, masuk Syawal, masuk Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, masuk Muharram, masuk Safar. Kita lihat ibadah kita itu menetap sama seperti bulan Ramadan, atau bertambah, naik sedikit, atau malah jelas turun hilang. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Tadi subuh kira-kira jamaahnya banyak apa sedikit itu? Dibandingkan kemarin tanggal 30, 29, 28, 27, 26, 25, berkurang atau enggak? Nanti maghrib coba lihat. Masjid yang biasa penuh ketika jamaah Isya, subuh penuh ketika jamaah. Coba kita lihat nanti maghrib, nanti Isya, esok subuh. Maka tak karenanya Bapak dan Ibu, ibadah saya, ibadah Bapak, ibadah Ibu diterima apa enggak sama Allah? Gampang. Lihat nanti sesudah bulan Ramadan kita kembali ke sekarang awal, atau malah ibadah kita masih tetap bertahan. Kalaupun mungkin berkurangnya sedikit. Betapa banyak orang hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seolah-olah itu Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sudah lewat, maka Allah itu sudah tiada. Betapa banyak hari ini di antara kita kemudian menganggap bahwa Allah itu hanya kita sembah di bulan Ramadan, bahwa masjid itu kita datangi hanya bulan Ramadan. Maka wasiat singkat saya kepada diri saya pribadi dan ma'asyiral muslimin semuanya, ayolah, setiap jengkal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ayo kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Kalau mungkin tidak bisa maksimal, minimal masih tetap kita pertahankan walaupun hanya 50%-nya. Kita tidak mampu untuk melakukan sholat semalam itu sudah rakaat, oke, tidak apa-apa. Minimal witirnya dengan kita tinggalkan. Ini Masya Allah, Ramadan keluar, jangankan tarawihnya, witirnya saja tidak. Hilang semuanya. Ayo ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pertahankan. Kalaupun nanti di bulan Syawal ini kita tidak mampu sholat malam sebanyak 11 rakaat, minimal witirnya 3 rakaat jangan kita tinggalkan. Saya tidak mampu kalau 3 rakaat, 1 rakaat tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Itu sudah begitu minimal itu, 1 rakaat itu kan tidak ada 2 menit itu, witir itu. Luar biasa.
Itu yang pertama. Tanda yang kedua apa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tanda ibadah seseorang di bulan Ramadan itu diterima, Allah akan menanamkan rasa takut dan rasa khawatir dalam hati seseorang. Jadi ketika, mohon maaf sebelum kita masuk ke poin yang kedua, apa dalil dari poin yang pertama? Allah menyebutkan dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, siapapun yang bertakwa kemudian dia bersedekah. Siapapun yang bersedekah kemudian dia bertakwa. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia membenarkan setiap kebaikan yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dia benarkan semuanya. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka akan kami mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Dalil yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tanda ibadah seseorang diterima di bulan Ramadan, Allah akan menanamkan ke hati orang tersebut rasa khawatir dan rasa takut. Sehingga ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan ada rasa was-was. Ibadah saya diterima apa enggak? Kita ini terkadang terlalu pede Bapak Ibu. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak pernah berdoa sama sekali. Tidak pernah berdoa sama sekali. Sehingga seolah-olah jaminan itu, seolah-olah ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita itu sudah tergaransi. Ibadahmu itu sudah diterima, tidak perlu doa. Kita ini terlalu pede. Seolah-olah setiap ibadah, setiap puasa, setiap tarawih, setiap witir yang kita lakukan selama 30 hari full jaminan diterima oleh Allah. Tidak pernah kita berdoa sama sekali. Taqabbal minna, ya Allah tolong terima, tidak pernah. Jelas tidak pernah. Padahal kalau kita melihat bagaimana doa yang dipadatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat Aisyah mengatakan satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi di waktu pagi. Apa salah satunya? Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya meminta kepadamu amal yang diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang penduduk surga, jaminan surga. Tiap pagi habis subuh minta sama Allah supaya ibadahnya diterima. Kita, masya Allah Bapak Ibu, banyak di antara kita sombongnya minta ampun kalau kita bicara masalah ini. Sholat malamnya bukan membuat hatinya merendah, tapi membuat hatinya tinggi. Seolah-olah ketika dia sholat malam suara dengan motor orang lewat di depan masjid, kemudian dia merasa risih. Masya Allah, tidak sholat malam mau jadi apa itu? Masya Allah, ibadah yang dia lakukan hanya melahirkan kesombongan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Masya Allah, dalam ayat Allah menyebutkan alladzina utu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Adapun orang yang bersedekah, ada orang yang bersedekah hatinya gemetar. Orang bersedekah hatinya gemetar. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayat ini, wahai Rasulullah, kenapa kok ada orang bersedekah kemudian hatinya gemetar takut? Karena logisnya, karena pikiran kita yang masuk akal itu orang itu kalau sudah sedekah aman, tentram. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ada orang kok bersedekah hatinya gemetar? Apakah orang yang bersedekah ini dia sudah berzina? Apakah orang yang bersedekah ini dia sudah melakukan dosa besar? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang membuat mereka khawatir kecuali mereka khawatir ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil dinukilkan kekasihnya Allah ketika beliau sudah meninggikan Ka'bah dengan anaknya. Apa yang beliau mengucapkan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terima ibadah kami. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa meminta kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Kita, masya Allah Bapak Ibu, saya Bapak dan Ibu, PD-nya minta ampun. Seolah-olah setiap jengkal ibadah yang kita lakukan sudah ada garansi diterima. Maka tugas kita selanjutnya sesudah Ramadan sudah lewat, selain kita merutinkan setiap ibadah yang kita lakukan, minta juga kepada Allah supaya apa? Supaya setiap jengkal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibu kenal Umar bin Khattab? Fisiknya tinggi, besar. Umar bin Khattab luar biasa. Seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga sebanyak 2 kali. Nabi itu mengatakan Al-Umar fil jannah
fil jannah, Umar fil jannah. Nabi mengatakan Umar itu akan menjadi penghuni surga. Bahkan Nabi itu pernah melihat di dalam surga ada istana besar warna putih, seperti masjid kita warna putih besar. Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, untuk siapa istana ini? Istana ini untuk siapa? Kok begitu megah? Apa untuk saya? Kata malaikat Jibril, bukan wahai Muhammad. Istana yang megah ini untuk umatmu, salah satu dari umatmu. Nabi kaget. Kok ada orang dari umat Nabi mendapatkan istana yang begitu besar di dalam surga? Kemudian Nabi mengatakan, "Man ya Jibril, siapa orangnya?" Kemudian Jibril mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar masih hidup di dunia, masih makan sebagaimana kita makan, masih berjalan di atas muka bumi, dijamin masuk surga 2 kali, dan punya istana yang begitu besar di dalam surga. Tapi kita lihat Bapak dan Ibu, ada yang unik dari fisiknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika beliau menulis bagaimana fisiknya Umar, ternyata Umar itu punya fisik yang agak unik. Apa keunikannya? Di bawah mata Umar bin Khattab itu ada 2 garis berwarna hitam sampai ke dagunya. Ada garis dari mata Umar bin Khattab itu ada garis seperti kita pakai spidol itu, dicoret itu, sampai ke 2 dagunya, sampai ke bawah dagunya. Imam Ibnu Qayyim kemudian mengatakan kenapa 2 garis itu ada di matanya, di pipinya Umar? Likat rotil buka, karena saking banyaknya beliau menangis. Insya Allah Bapak Ibu, penghuni surga sudah dijamin masuk surga, sudah ada istana yang begitu besar di dalam surga, masih menangis, saking banyaknya beliau menangis sampai terbekas di bawah pipinya 2 garis berwarna hitam karena bekas air mata yang selalu mengalir. Masya Allah, khawatirnya beliau luar biasa. Kita kalau mungkin dijamin oleh Nabi menjadi penghuni surga, Masya Allah mungkin kita cuti Bapak Ibu beramal itu. Nggak ke masjid, ya kenapa? Penghuni surga kok. Masya Allah, kita itu Umar dijamin masuk surga, menangis setiap hari sampai terbekas di 2 pipinya itu. Masya Allah, ternyata orang itu tanda ibadahnya diterima, dia akan selalu khawatir. Sehingga kenapa dia khawatir? Dengan kekhawatiran itu dia tidak akan pernah menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Betapa banyak hari ma'asyiral muslimin, orang kemudian belajar, Masya Allah baru belajar mengikuti ustaz tertentu, sombongnya minta ampun. Ketika baru belajar alif, ba, bahasa Arab yang masih, Masya Allah membedakan hadza hadihi tidak bisa. Bahasa Arabnya antara fi'il mana kemudian isim mana tidak ngerti. Tajwidnya luar biasa, tapi lidahnya sebagaimana hakim. Itu salah. Yang benar itu hanya pada lingkup dia saja. Sejak kapan agama ini, sunnah ini membuat kita menvonis siapapun yang di luar kelompok kita, mereka itu sesat dan seterusnya. Saya khawatir betul kalau hari ini ada di antara kita kemudian menganggap bahwa diri kita yang paling benar. Apapun yang tidak diucapkan oleh ustadz kita salah. Saya khawatir betul kita sudah terkena salah satu jebakan iblis. Karena iblis akan terus ketika dia gagal menjebak seseorang di dalam keburukan, dia akan menyuruh orang itu untuk melakukan kebaikan dan dia tanamkan di dalam hati orang tersebut untuk merasa lebih baik dari orang lain. Dan orang seperti tidak terasa Bapak Ibu.